Hai, selamat datang di channel Momozi Movie. Di video ini, Momo akan merangkum alur cerita film The Mummy yang dirilis tahun 1999. Ya, film yang mau Momo bahas ini adalah film jadul, tapi termasuk film hits di masanya. Film ini menceritakan seorang pengkhianat di sebuah kerajaan, di mana ia berselingkuh dengan selir sang raja, lalu membunuh raja itu. Setelah membunuh raja, ia pun dihukum dengan dijadikan mumi hidup-hidup. Namun ternyata mumi itu sekarang bangkit dan menjadi iblis yang mengerikan. Gimana kisahnya? Yuk langsung ke alur ceritanya. Film ini berkisah di negeri Mesir, yaitu pada tahun 1290 sebelum Masehi, di mana kerajaan itu dipimpin oleh Raja Fir'aun Seti I. Raja Fir'aun mempunyai seorang imam bernama Imhotep. Imam ini adalah imam tertinggi kepercayaan Fir'aun. Fir'aun mempunyai seorang selir itu bernama Ansunamun. Ia adalah salah satu wanita atau bisa disebut istri tertinggi Fir'aun. Bahkan di badannya dilumuri cat berwarna emas, agar tidak ada orang yang menyentuh Ansunamun walau hanya satu goresan saja, karena pasti akan terlihat goresan itu. Namun ternyata Imhotep menjalin hubungan asmara dengan Ansunamun. Meskipun dia tahu resikonya sangat besar, Imhotep tidak memperdulikannya demi cintanya yang besar terhadap Ansunamun. Tanpa disadari saat mereka sedang berciuman, Imhotep memegang tangan Ansunamun yang tentunya akan membekas di tangan Ansunamun. Saat mereka sedang asyik berciuman, tiba-tiba datang sang raja Fir'aun. Beruntung Imhotep sudah bersembunyi, namun tetap saja ketahuan karena Fir'aun melihat Ansunamun disentuh oleh orang lain selain dirinya. Ketika ia berbalik, ternyata sudah ada Imhotep yang membawa pedang. Dan mereka berdua pun membunuh Fir'aun dengan cara ditusuk berkali-kali sampai mati. Kejadian itu diketahui oleh para pengawal Fir'aun. Lalu Imhotep melarikan diri dibawa oleh para pelayannya dan meninggalkan Ansunamun. Ia sengaja ditinggal karena akan bunuh diri di depan para penjaga itu, agar mereka mengira hanya Ansunamun yang membunuh Fir'aun. Ternyata itu adalah rencana mereka berdua, karena Imhotep bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan buku hitam kematian. Setelah kematian Ansunamun, Imhotep membongkar makamnya dan membawa mayatnya ke Hamunaptura, yaitu sebuah kota bagi orang-orang mati untuk upacara pembangkitan mayat. Imhotep dan seluruh anak buahnya membuat upacara penghidupan kembali Ansunamun. Namun sebelum upacaranya terselesaikan, ritual itu digagalkan oleh Medjay, yaitu pengawal Fir'aun. Karena mereka mengetahui bahwa yang membunuh Fir'aun bukan hanya Ansunamun, melainkan melibatkan Imhotep. Upacara pembangkitan pun gagal, dan Ansunamun kembali ke alam kematian. Imhotep dan para pengikutnya dijatuhi hukuman paling buruk yang pernah ada. Mereka dijatuhi hukuman mumi secara hidup-hidup. Dan sang imam Imhotep dijatuhi hukuman Homde, yaitu hukuman di mana ia tidak akan pernah mati atau hidup abadi tersiksa selamanya dengan cara dimumikan. Mulai dari lidah yang dipotong, mata yang dicungkil, lalu dibalut dengan kain mumi dan dimasukkan ke dalam sarkofagus hidup-hidup, bersama serangga pemakan daging lalu dikunci. Peti itu kembali dimasukkan ke dalam peti batu dan dikunci kembali, lalu dikubur di bawah patung dewa Anubis. Ia tidak akan pernah mati dan tersiksa di dalam kuburnya untuk selamanya. Dan film The Mummy pun baru dimulai. Scene beralih ke 3000 tahun kemudian di Hamunaptura, kota kematian, di mana tempat itu sekarang adalah sebuah kuil yang telah mati. Di sana terlihat sedang terjadi peperangan di atas tanah terkutuk itu, dan mereka tidak mengetahui ada iblis yang bersemayam di bawah pasir. Kita diperkenalkan dengan Rick O'Connell, seorang kapten perang yang baru saja dipromosikan karena sang kapten sebelumnya lari ketakutan melihat musuh yang begitu banyak. Lalu ada Benny, teman dari O'Connell. Ia yang menguatkan hatinya untuk berperang bersama O'Connell, walaupun ternyata lari ketakutan setelah melihat musuh semakin mendekat. Karena kalah jumlah pasukan O'Connell pun kalah. O'Connell berhasil kabur namun dikejar tentara berkuda. O'Connell lari ke bawah patung Anubis dan sudah pasrah ditembak karena sudah tidak ada jalan kabur lagi. Namun tiba-tiba kuda mereka seperti ketakutan dan lari dari sana. Ternyata O'Connell menginjak makam dari Imhotep, seorang mumi yang tidak pernah mati yang dikubur di sana 3000 tahun yang lalu. Lalu terlihat seorang pemimpin Medjay dan pasukannya. Mereka adalah keturunan dari Medjay penjaga makam Imhotep. Scene berpindah setelah 3 tahun dari kejadian peperangan itu. Terlihat seorang wanita pustakawan bernama Evelyn yang sedang di suatu museum. Ia mampu membaca berbagai tulisan.
Ia adalah anak seorang petualang Inggris yang menikah dengan wanita Mesir. Tentu ia juga mampu membaca huruf Mesir kuno. Saat ia sedang bekerja, tak sengaja ia menjatuhkan beberapa lemari buku. Pemimpin perpustakaan yang bernama Dr. Terence Bay pun sangat marah melihat kejadian itu. Saat Dr. Terence Bay pergi, tiba-tiba ia mendengar ada suara aneh muncul dari ruangan lain. Saat ia mencari sumber suara itu, tiba-tiba muncul seorang lelaki bernama Jonathan. Ia adalah kakak dari Evelyn, dan ia membawakan Evelyn sebuah hadiah, yaitu sebuah benda yang di dalamnya terdapat peta menuju tempat terkutuk, yaitu Hamunaftura. Karena rumor yang beredar bahwa di tempat tersebut terdapat harta kekayaan Raja Fir'aun yang dikubur di sana selama ribuan tahun, dan belum ada yang pernah menemukannya. Saat mereka memperlihatkan peta tersebut ke Dr. Terence Bay, tiba-tiba tak sengaja peta tersebut terbakar tepat di bagian kota. Evelyn dan Jonathan tidak menyerah begitu saja. Mereka mencari seseorang yang dikabarkan pernah ke tempat itu, dan dia adalah Rich O'Connell. Ia ditangkap dan dipenjara setelah kejadian peperangan Hamunaftura beberapa tahun silam. Evelyn pun menanyakan hal tersebut kepada O'Connell. O'Connell mengatakan akan memberitahunya asalkan ia dibebaskan dari penjara, karena sebentar lagi ia akan dijatuhi hukuman gantung. Saat akan digantung, Evelyn bernegosiasi dengan kepala penjaga. Namun, kepala penjaga menolak berapapun tebusan yang akan diberikan oleh Evelyn. Di saat itulah Evelyn memberitahu bahwa O'Connell mengetahui lokasi Hamunaftura yang konon merupakan gudang penyimpanan kekayaan Firaun Seti I. Setelah terjadi tawar-menawar penghasilan jika mereka menemukan Hamunaftura, akhirnya O'Connell dibebaskan. Singkat cerita, mereka pun bersiap-siap. Ternyata rumor itu sudah beredar kalau O'Connell dan kawan-kawannya akan menuju Hamunaftura dan banyak sekali orang-orang yang ingin ikut ke sana. Di perjalanan, mereka diserang oleh sekelompok orang berpakaian hitam dan terjadilah pertempuran di atas kapal laut yang mereka tumpangi. Ternyata tujuan mereka adalah kunci yang diberikan Jonathan kepada Evelyn. Dan orang-orang itu ternyata adalah utusan dari Medjay, kelompok penjaga makam Imhotep, dan mereka ingin memastikan bahwa tidak ada yang akan membuka makam Imhotep. Singkat cerita, karena kapalnya terbakar, mereka pun harus berjalan kaki. Keesokan harinya, mereka membeli unta untuk melanjutkan perjalanan ke Hamunaftura. Ternyata Hamunaftura hanya bisa ditemukan ketika fajar, dengan bantuan kiasan sinar matahari dari timur. Dan mereka pun berlomba menuju kota kematian Hamunaftura. Setelah mereka sampai, mereka memulai pencarian dengan beberapa kelompok yang sama-sama mencari harta di sana. Kelompok penggali dari Amerika memulai penggalian dari pintu masuk, sedangkan O'Connell dan kawan-kawan memulai pencarian dari sisi lain. Kelompok O'Connell pun berhasil masuk. Di sana terdengar suara-suara aneh dan suara gemercik serangga, dan itu adalah serangga pemakan daging. Saat berjalan semakin ke dalam, mereka bertemu dengan kelompok penggali dari Amerika yang kebetulan berpapasan. Mereka berebut siapa yang terlebih dahulu sampai di sana. Sin beralih ke si kepala penjara yang terpisah dengan O'Connell dan melakukan pencarian sendirian. Sampai akhirnya ia menemukan sebuah relief yang ditempeli ornamen berbentuk serangga biru, dan ia pun mengambilnya satu persatu. Tanpa diduga, lalu ada satu yang terjatuh ke pasir, dan serangga itu pun menetas, lalu masuk ke dalam sepatunya dan masuk ke dalam kulit si penjaga. Di saat bersamaan, Evelyn menemukan sebuah ruangan lain, di mana ruangan itu adalah ruangan yang tepat berada di bawah kaki Dewa Anubis, yaitu tempat dimakamkannya Imhotep. Jonathan yang sedang bermain-main dengan batu tiba-tiba menjatuhkan sesuatu dari atas. Setelah diamati, ternyata itu adalah peti yang bertuliskan dia yang tak boleh disebut namanya, dan juga terdapat semacam pola untuk membukanya. Setelah dibuka, ternyata peti itu berisi mumi yang masih basah dan masih mengalami pembusukan, padahal usianya sudah lebih 3000 tahun, dan ditemukan bekas cakaran di tutup peti. Selain itu, terdapat tulisan bertuliskan, "Death is only beginning," kematian adalah sebuah awal. Di sisi lain, penggali dari Amerika menemukan sebuah kotak yang isinya adalah buku hitam kematian yang digunakan Imhotep untuk membangkitkan Ansunamun, dan mereka juga menemukan guci persembahan. Ketika mereka membukanya, keluarlah semacam gas beracun yang membuat para penggali itu melepuh. Ketika Evelyn sedang berjalan melewati perkemahan, ia melihat ketua kelompok dari Amerika yang berusaha membuka buku hitam, namun terkunci, dan dia tahu kuncinya ada padanya. Maka ketika malam makin larut, Evelyn diam-diam mengambil buku itu. Evelyn berusaha membaca isi buku tersebut. Dan ternyata buku itu membangunkan mumi yang tertidur selama 3000 tahun.
Dan seketika seperti yang diceritakan, jika makhluk itu bangkit maka akan terjadi 10 wabah yang akan membinasakan Mesir. Dan wabah itu dimulai dengan munculnya jutaan belalang yang menyerang mereka. Mereka pun panik dan masuk ke dalam ruangan. Mereka terpisah satu sama lain. Lalu tiba-tiba muncul serangga pemakan daging yang keluar dari dalam tanah. Evelyn pun terpisah dan tanpa sengaja masuk ke pintu rahasia yang ia tekan. Lalu ia bertemu dengan teman Amerika yang terpisah dari rombongannya. Ternyata mata dan lidahnya sudah diambil oleh Mami yang menampakkan dirinya kepada Evelyn. Mumi Imhotep tak menyerang Evelyn dan Mumi itu mengira Evelyn adalah Ansunamun dan mengajaknya pergi bersama. Di saat yang bersamaan, O'Connell dan teman-temannya yang sedang dikejar oleh serangga pemakan daging menemukan Evelyn. Mereka pun kaget melihat mumi yang mereka temukan itu hidup. O'Connell menembak mumi Imhotep dan kabur. Mereka lalu bertemu dengan kelompok Medjay. Mereka pun kembali diperingatkan untuk meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, Benny yang tertinggal di tempat itu lalu bertemu dengan Imhotep. Benny mengeluarkan kalung salibnya berharap mumi itu pergi, namun sayang sekali itu sama sekali tak berpengaruh. Benny mengajaknya berbicara dengan bahasa budak Israel. Ternyata mumi itu menginginkan guci-guci yang tersimpan di kotak yang sudah hilang, beserta buku hitamnya. Lalu Imhotep menjadikan Benny sebagai budak dan menawarkan kerjasama untuk membawakan guci yang hilang dengan imbalan sejumlah emas. Dengan ketakutan ia pun menyetujuinya. Benny pun membawa makhluk itu ke kota. Imhotep bertujuan untuk mengambil semua guci yang diambil dan juga buku hitamnya. Imhotep menemui orang Amerika yang mata dan lidahnya sudah dia ambil sebelumnya. Ia menghisap sel-sel tubuhnya untuk bisa bergenerasi memulihkan tubuhnya. O'Connell dan Evelyn yang menyadari hal itu berusaha menghentikannya. Namun terlambat, Imhotep sudah beregenerasi dan mulai mendapatkan kembali kekuatannya. Imhotep kembali menghisap korbannya, lalu ia mengeluarkan ribuan serangga dari mulutnya. Evelyn dan teman-temannya mencari cara untuk menghentikan Imhotep. Lalu ia membaca bahwa ada satu buku emas bernama buku Amun-Ra. Buku itu adalah buku yang bisa membunuh Imhotep, dan buku itu tersimpan di bawah kaki Horus. Di dalam situasi pengejaran, Evelyn tiba-tiba tertangkap dan akan dijadikan tumbal pembangkitan Ansunamun. O'Connell yang akan menyelamatkan Evelyn pergi bersama Ordered By dan juga Jonathan menggunakan pesawat, dan hal itu diketahui oleh Imhotep. Lalu ia membuat ombak pasir raksasa untuk menjatuhkan pesawat O'Connell. Pesawat pun jatuh ke dalam pasir hisap dan menewaskan seorang pilot kenalan O'Connell. Singkat cerita, O'Connell dan kawan-kawan yang sedang berusaha masuk ke dalam Hamunaptura dikagetkan dengan kecerobohan Jonathan yang memegang kepompong serangga yang masuk ke dalam kulitnya. Beruntung, O'Connell langsung menyelamatkan Jonathan dengan mencongkal hewan itu lalu menembaknya, yang membuat Imhotep sadar bahwa O'Connell belum mati. Lalu dia mengutus anak buahnya yang sudah menjadi mumi. Disinilah O'Connell dan kawan-kawan menemukan sebuah ruangan yang ternyata itu adalah harta karun tersembunyi yang mereka cari-cari selama ini. Ya, harta karun Hamunaptura. Lalu kawanan mumi kiriman Imhotep pun muncul. Mereka berlari dan mencari patung Horus di mana buku Amun-Ra tersimpan. Di sisi lain, Benny yang melihat harta langsung mengangkut emas-emas itu keluar. 2 karung saja tidak cukup, ia pun kembali masuk ke dalam. Mereka pun berhasil menemukan buku Amun-Ra berwarna emas untuk mengalahkan Imhotep. Sesaat sebelum Evelyn ditumbalkan, Jonathan sembari membawa buku mencegah upacara itu. Dan terjadilah pertarungan antara O'Connell dan mumi-mumi di sana. Jonathan yang kurang paham dalam membaca huruf Mesir kuno tidak tuntas membacanya, dan malah muncul kesatria mumi yang lebih ganas dan gesit. Hal itu hampir memojokkan O'Connell, namun beruntung Jonathan yang dibantu Evelyn membaca mantra dengan benar. Di mana makhluk itu diperintahkan untuk membunuh mumi Ansunamun, dan Ansunamun pun mati.
Sontak hal itu membuat Imhotep marah dan menyerang O'Connell. Sesaat sebelum O'Connell akan dihisap, secara bersamaan Evelyn selesai membaca buku itu dan Imhotep pun menjadi tidak abadi dan bisa dibunuh. Tidak menunggu lama, O'Connell pun langsung menusuk Imhotep. Dan Imhotep pun masuk ke dalam cairan hitam lalu tenggelam. Di sisi lain, Benny yang sedang sibuk mengangkut emas tanpa disadari telah mengaktifkan tuas penghancur, dan seketika bangunan itu menutup secara perlahan dan hancur. Mereka berlari menyelamatkan diri keluar dari tempat itu. Benny yang serakah pun harus tertinggal di sana untuk selamanya dan mati dimakan serangga. O'Connell, Jonathan, dan Evelyn berlari keluar dari sana. Lalu ia dikagetkan oleh Argid Bay yang ternyata ia belum mati, dan ia berterima kasih karena telah membunuh mumi itu. Mereka pun pulang dengan unta yang disediakan oleh Benny dengan emas yang sudah tergantung di untanya. Dan film pun tamat. Itu tadi alur cerita film The Mummy 1999. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih and see you, bye-bye!